Hello Legion, saya Wangsakerta dan ini adalah channel yang membahas seputar spiritual dan supernatural yang tentu saja kita tahu bahwa pembahasan ini selalu menjadi pembahasan atau pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat, khususnya Nusantara. Meskipun banyak juga di antaranya yang tidak terlalu mendalami ataupun bahkan tidak mempercayai akan adanya hal-hal yang berbau supranatural ataupun mistis ataupun mistik ya. Lewat channel Wangsakerta Dimension ini saya ingin memberikan atau ingin membuka sudut pandang seseorang yang mungkin bisa dikatakan hanya melihat dua hal ini dari sudut pandang yang mohon maaf ya, sempit, hanya dalam satu sudut pandang. Dan tujuan saya adalah ingin membuka agar masyarakat, agar kalian Legion bisa open mind dan bisa memahami lebih ya, tentang spiritual dan supernatural, apapun itu pembahasannya. Untuk episode pertama ini, setelah saya pikir-pikir, karena jujur saja saya sendiri awalnya bingung apa yang harus saya bahas di episode pertama channel ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memperkenalkan dahulu seperti yang ada kalian lihat di thumbnail video ini, yaitu lambang segitiga terbalik, tapi ya lambang segitiga terbalik dan ada titik tengah segitiga. So, kalau dari kalian ada yang berpendapat bahwa ini Illuminati ya, ataupun ini sekte dan sebagainya, tidak. Karena yang akan saya bahas, kenapa saya memakai ya, bahkan di brand ataupun logo dari Wangsakerta Legion ya, nama ya let's say nama brand lah, nama brand saya, logo brand saya di Wangsakerta Legion itu memakai lambang itu, karena yang akan saya terangkan di sini ini berkaitan dengan kegelapan sejati ya. Jadi segitiga terbalik di sini ya, kalian bisa lihat dua garis di atas, dua garis di atas ini adalah melambangkan antara sisi true dark dan light art ya. Lalu kita tarik garis ke bawah, sinilah di under atau versi asingnya, bahasa asingnya atau versi luar lah, versi barat, mereka menyebut dengan underworld, dunia bawah, alam bawah, atau di abyssal. Segitiga ini kita tarik garis antara kiri dan kanan ini kita tarik ya. Ini ada true dark, jadi saya ulang, di true dark and light kita tarik garis ke bawah, ini underworld. Nah, lalu apa titik tengahnya? Itulah kita, atau realm ya, realm dimensi ataupun dunia kita, manusia, hewan dan tumbuhan dan sebagainya ya. Let's say dunia nyatanya lah, nyata
menurut versi kita nyata, dimensi manusia, dimensi kita saat ini, atau bisa dikategorikan juga dengan earth realm ya. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena sebenarnya pada dasarnya mungkin dari sebagian kalian ada yang sepaham dengan apa yang saya pahami, atau mungkin pernah dengar dengan versi bahasa lain, dengan penyebutan lainnya gitu ya. Cuman pastinya secara umum orang lebih mengenal tentang dark and light ya, hitam dan putih. Nah, dan biasanya pada umumnya pemahaman atau pendapat pandangan dari hitam dan putih ini, secara umum hitam ya hitam, sudah hitam itu tentang something yang evil, something yang dark, something yang bad, something yang worse ya, something yang buruk. Sedangkan light, something yang jelas di situ, something yang tentang cahaya, angel ya, holy atau suci ya, purify, kemurnian, pure dan sebagainya. Yang saya ingin sharing dengan kalian, yang saya ingin share dalam pemahaman saya, dalam perjalanan spiritual dan supernatural saya, baik secara physically maupun secara non fisik ya, ini akan kita bahas di next lah. Through dark dan light dan underworld, tiga ini yang menjadi realm ataupun menjadi part inti core-nya gitu loh, tentang semesta. Jadi pada dasarnya through dark dan light itu sebenarnya kita sebut mereka realm ya. Through dark dan light ini realm. Yang jelas di sini ini dalam pemahaman saya ya. Kembali lagi saya tekankan, terserah kalian memandangnya seperti apa, dan saya tidak memaksakan kalian untuk mempercayai. Through dark dihuni oleh para entitas kegelapan sejati ya, dan light art dihuni oleh para entitas atau ya entitas atau para makhluk ya, yang berasas berbasis cahaya atau light. Yang keduanya atau kedua kubu ini, kedua realm ini ya, sama-sama berjalan atau bertugas ya, pada simbolis sebagai, kita sebut simbol ya, sebagai tangan dan kakinya Tuhan. Dalam artian mereka menjalankan semua perintah Tuhan, mengabdi, servant of God ya, the Almighty God, Tuhan yang Esa. Dan ini mungkin akan sedikit terasa berat sebenarnya pembahasan ini, cuman saya sekarang sudah mempertimbangkan matang dan ya kembali kepada kalian lah ya, untuk menentukan, untuk menilai. Jadi Tuhan ya, Tuhan semesta, Sang Pencipta, menciptakan dua entity, let's say dua makhluk, yang satu makhluk cahaya dan satu makhluk kegelapan. Yang pertama, ini setelah dia Tuhan menciptakan something ya, kalau di Islam itu disebut dengan nur, cahaya, the first of light. Bukan sekedar light sih, ini di atas light lah. Pokoknya nur ini maknanya lebih di atas light, lebih di atas dari cahaya. Cuman saya belum bisa membahas, kalau yang itu belum bisa saya terang-terangan lah. Intinya setelah itu, setelah makhluk yang saya sebut nur ini ya, nur titik-titik ya, cahaya someone ya, Tuhan lalu menciptakan dua makhluk. The first one, the old ones,
the oldest one mungkin bisa dikatakan, ya, yang paling pertama kali itu through dark dan light. Keduanya ini ditugaskan untuk membangun, dan inilah disinilah yang ingin saya, tujuannya untuk kalian membuka pikiran kalian dari pandangan yang sempit. Di sini maksud menciptakan adalah tentu saja sesuai perintah Tuhan. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena Tuhan bukan sekedar pemilik, bukan sekedar pencipta, tapi ya itu di atas segalanya dan tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan mereka, ya. Dan Tuhan sudah memberikan tugas kepada mereka untuk membangun semesta ini, ya. Ada satu ayat Quran yang menjelaskan bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan dia bersemayam di atas ars. Kalian pasti juga pernah dengar, khususnya muslim pasti pernah dengar ayat itu kan. Secara logika kita manusia, pasti adalah manusia yang tentu saja diberikan akal dan pikiran dan logik, ya. Kenapa Tuhan menciptakan semua ini? Ada proses 6 masa. Kenapa? Bukankah Tuhan maha segalanya, gitu ya? Ini pertanyaan let's say seorang yang awam atau seorang yang mencoba untuk menalar, ya, makna ayat tersebut. Padahal Tuhan bisa menciptakan semua ini hanya mungkin tidak ada hitungan, mungkin 0 per sekian mili detik gitu ya. Alam semesta ini langsung jadi gitu kan. Ya, kita tahu ada penggambaran karakteristik dalam satu superhero, ya, yang menjadi villain, ya, Thanos. Kalian pasti tahu, satu petikan sirna, satu petikan something happen. Dan Tuhan bisa melakukan seperti itu, seperti itu bisa, tentu saja. Akan tetapi kenapa harus ada proses 6 masa? Nah, disinilah yang menjadi logik kita berpikir bahwa Tuhan ingin semuanya proses. Kenapa? Ya karena agar kita sebagai makhluknya, di saat kita sedang menjalankan sesuatu, di saat sedang kita menjalani suatu hal, kita juga memerlukan yang namanya proses. Dan Tuhan pun akan menyampaikan kepada kita melalui servantnya, melalui para malaikatnya, semuanya itu butuh proses. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini pun dengan proses. Jadi kalau ada orang yang berputus asa, orang yang sudah desperate, ya, merasa, kok doa saya belum terkabul ya, saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi ujian ini, ya karena semuanya saat itu berdoa pasti butuh proses. Even ada orang yang berdoa langsung dikabulkan. Nah, jadi itu sedikit aja lah, saya sedikit membahas tentang sisi dari Quran, penjelasan dari Quran sendiri. Dan tentunya True Dark dan Light ini adalah sama-sama yang membangun dan membangun lah, let's say menciptakan, kayaknya terlalu ini ya, membangun semesta ini dari matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Secara simpelnya ada satu penjelasan, ya, dari Zurvanis, ya, Zoroaster. Nah, kalau kalian tidak terlalu familiar ataupun asing, kalian bisa cari di Google Zoroaster, ya, salah satu agama tertua Persian. Jadi True Dark, ya, dan Light ini kalau dari versi Zoroaster, ya, True Dark, dark lah, mereka sebutnya dark, the evil and the good one. Jadi the evil ini adalah asal muasalnya iblis atau devils. Nah, yang light ini asal muasalnya angel. Oke.
ini kan konteksnya, misal kalian ada yang bertanya manusia, ini konteksnya sebelum peradaban manusia, bahkan sebelum Adam diciptakan, ya. Dan saya untuk yang episode ini tidak akan membahas ke situ dulu, ya, tentang penciptaan manusia Adam. Itu dari versi Zoroaster, the evil and the good one. But dari sudut pandang saya tidak, the true dark and the light, ya. Intinya dua ini adalah asal muasalnya, ya benar memang asal muasalnya demons. Ya, demons ini juga, harus saya tekankan dulu nih, ada perbedaan demons sama devils. Devils itu adalah sebutan untuk ya kalau Indonesianya iblis lah, pembangkang, ya kan, pemberontak dan sebagainya, rebellion dan sebagainya. Sedangkan demons itu sesuatu yang berbeda sebenarnya, meskipun dalam translatean English Indonesian, demons and devils maknanya sama, tapi sebenarnya dari yang saya tahu, demons itu sebenarnya dari kata kalau nggak salah dari kata Latin yang sebenarnya itu kata daemon atau daimon, yang artinya makhluk setengah dewa, pokoknya intinya makhluk yang diberikan kemampuan oleh Tuhan, makhluk ilahi, dalam artian bukan pembangkang tapi pengabdi, ya. Nah, lalu bagaimana munculnya titik atau garis sudut bawah ini dari segitiga terbalik ini di underworld? Nah, kalau di Bible, saya juga bukan correct me if I'm wrong, ya. Kalau saya tidak salah baca, saya pernah membaca tentang rebellion di Bible atau pemberontakan, ya, the fallen dan sebagainya. Nah, memang di underworld ini asal muasalnya adalah dari kubu atau dari realm true dark. Itu munculnya desire, ego, nafsu, ya, dan sebagainya, lust dan sebagainya. Itulah dari kubu true dark. Tapi bukan berarti semuanya. Ada, ya, let's say kita sebut oknum, ya. Jadi ada oknum di true dark yang prosesnya saya tidak bisa ceritakan semua, ya, asal muasal prosesnya bagaimana gitu loh. Pokoknya pada intinya, pada versi cepatnya lah, ya, singkatnya, ada oknum dari kubu true dark yang tujuannya adalah membangun atau menciptakan kerajaan baru atau kerajaan sendiri. Intinya pembangkang, rebellion, yang intinya menolak dengan divination, dengan keilahian. Gitu. Ya, kalau di Bible kan memberontak Tuhan. Nah, akhirnya terciptalah kubu underworld ini, alam bawah ini atau abyssal ini, yang akhirnya terbentuklah suatu kerajaan alam bawah. Nah, jadi kalau dari kalian Legion yang mengikuti saya pasti paham, True Dark dan Underworld itu sesuatu yang berbeda, tapi ada relate, ada kaitan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini ada di tengah-tengahnya, makanya lambang segitiga terbalik, tapi dan ada titik tengahnya adalah tentang, ya benar, tentang, bukan saya membenarkan yang itu, ya, segitiga yang itu, tapi membenarkan dalam artian bahwa kita hidup ada di tiga part, bukan tiga part, dikelilingi tiga realm inti, ya, bukan berarti realm cuma ada tiga, bukan, tapi inti dari part ketiga realm ini ada True Dark, ada Light, dan ada Underworld yang menjadi intinya. Nah, simpelnya kan, kalau kalian pun diajari dengan agama kalian masing-masing, kalau orang baik ya masuk surga, orang jahat masuk neraka gitu kan, jatuh ke alam bawah underworld. Atau yang baik kalian bisa ada di cahaya tadi. Lalu part True Dark ini apa, Kang Wangsa, gitu ya.
yaitu tadi balik ke simbol yin yang, keseimbangan. Kenapa? Karena bagi saya tak akan ada panas. Orang tidak akan tahu itu panas kalau dia tidak merasakan dingin. Orang tidak akan tahu apa itu hujan kalau dia tidak merasakan panas, teriknya matahari. Dan orang tidak akan merasakan yang namanya bangkit kalau dia tidak jatuh. Ya. Jadi true dark ini bukan sesuatu yang negatif, tapi penyeimbang. Kenapa? Tanpa kegelapan, cahaya bukan tidak berarti menjadi sesuatu yang kurang, tidak lengkap. Nah, sekarang secara sains simpelnya lah, secara logiknya, kalian masuk ke dalam satu ruangan, di situ ruangan itu hanya dengan cahaya aja, apa yang akan kalian rasakan? Silau, dan kalian tidak bisa melihat apa-apa. Lalu bagaimana saat kalian masuk ke ruangan yang gelap saja tanpa ada cahaya? Apa yang akan kalian lihat? Sama, gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Jadi yang satu gelap, yang satu tidak bisa melihat karena terlalu terang, yang satu tidak bisa melihat karena terlalu gelap. Nah, bagaimana kalau ini digabungkan? Ya inilah yang kita rasakan sekarang. Ada, dan dibumbui dengan variasi-variasi warna. Ada warna hijau, merah, biru, dan sebagainya. Jadi saat kita melihat pun enak. Dan itulah yang menjadi keseimbangan antara true dark dan light, untuk menjadi keseimbangan dan kenyamanan bagi makhluknya, makhluk yang Tuhan ciptakan. Jadi yang ingin saya terangkan di sini adalah true dark atau dark yang kalian selama ini tahu, ya, itu tidak selalu negatif. Ya, karena yang negatif ataupun yang kita sebut dengan oknum tadi, nah itu yang something evil ataupun something devil. Nah ini ya mungkin sebagian besar dari kalian baru mendengar ataupun baru menemukan orang yang membahas hal ini dengan sudut pandang seperti ini gitu loh, tentang true dark, tentang kegelapan sejati itu apa. Semua ini adalah tentang keseimbangan antara cahaya dan kegelapan yang memang sudah Tuhan ciptakan sejak pertama kali sebelum semesta ini dibangun, dibentuk, dibuat. Dan kenapa saya menekankan perihal ini? Karena jujur saja, saya sebagai seorang, mungkin bisa disebut sebagai seorang praktisi, bisa disebut sebagai seorang spiritualis, terlalu ini sih kalau spiritualis, let's say praktisi lah, ataupun mungkin secara umumnya paranormal lah, apa segala macam, terserah kalian sih. Pada intinya saya adalah orang yang memang explore, ya, explore dalam artian terus mencari, mempelajari tentang hal-hal spiritual dan supernatural, tujuan hidup, tujuan mati, tujuan hidup, alasan kenapa diciptakan dan sebagainya. Ya itulah pencapaian kan, berusaha untuk mencapai jati diri itu. Jadi ya bisa dikatakan ya, let's say sebutnya simpelnya konsultan spiritual lah, konsultan spiritual dan supernatural juga boleh lah. Jadi pada intinya yang saya ingin share perihal true dark dan light ini adalah agar kalian yang mungkin baru mendengar ini bisa sedikit membuka pikiran untuk, oh, saya pikir dark tuh ya udah dark, hitam, jahat, jelek, evil, devils, iblis dan sebagainya. No, tidak. Ya, karena dan ini juga berkaitan dengan mungkin yang kalian lebih mengenal bahasanya ajian ataupun keilmuan ataupun asma lah ya. Jadi ada ajian ataupun keilmuan, let's say black magic ya. Ada black magic, ada white magic atau light magic, light art lah, light art and dark art. Light art dan dark art ya. Dark art dan light art juga tidak selalu light art itu something yang good dan dark art something yang evil. Itu sebenarnya tergantung penggunanya, tergantung siapa yang memegangnya, menguasai dua itu. Yang dia pakai itu
dua art itu dia guna untuk apa? Kalau like art digunakan untuk sebuah something yang merugikan, negatif, kejahatan, evil, ya tentu saja itu menjadi tercemar. Nah, ini cemar yang tadi, oknum tadi. Dan sama kebalikannya, black magic digunakan untuk yang putih, untuk sesuatu yang kebaikan, who knows, itu menjadi something yang sacred ataupun holy lah, even dengan dark gitu. Jadi, dan bagi saya itu fine aja, sah saja, karena yang bisa menilai, oh itu nggak boleh, itu dosa, oh nggak boleh, itu dosa besar, oh nggak boleh, itu nggak diridhoi Allah, tidak disukai Tuhan dan sebagainya, yang hanya bisa menilai itu adalah Tuhan sendiri dan para servantnya atau malaikatnya atau makhluk abdinya yang memang bertugas untuk menulis ataupun mencatat ataupun menilai, memberikan penilaian kepada makhluk yang melakukan kesalahan atau kebaikan. Jadi kembali saya tekankan, lambang ini, ya, segitiga terbalik ini bukan mengacu kepada lambang segitiga yang biasa kalian tahu lah, ya, Illuminati tadi. Karena yang saya maksudkan di sini adalah ingin memberikan sebuah penjelasan secara mudah dengan lambang segitiga terbalik itu. Karena gini, sebenarnya itu pada awalnya juga dari logo saya pun, kalian bisa melihat ya, garis segitiga terbalik. Ya, ini saya lupa jelaskan. Ada garis lagi tarik ke atas warna gold. Ya, meskipun agak samar-samar. Kenapa? Kenapa beda? Dan tidak tergabung kedua tadi, kayak apa, sengaja dipisah gitu, sengaja garisnya tidak dipaskan gitu dengan yang dua sisi itu. Kenapa? Karena itu saya sengaja sebenarnya. Jadi dari dua ini sebenarnya mengarah ke atas, jadi kayak diamond ya sebenarnya kalau digambar. Garis yang ditarik ke atas itu adalah kepada keilahian atau ketuhanan. Jadi dua ini sebenarnya yang mengajak, atau maksudnya yang mengajarkan atau yang bertugas untuk keilahian, definition atau ketuhanan. Seperti yang saya katakan awal. Dan kita di tengah-tengah, yaitu tergantung kita mau kemana ini gitu loh. Nah, cuman karena kembali saya berpikir Tuhan tidak bisa dibandingkan lah. Ya, jadi saya hanya menggambar hanya menarik garis emas ya, garis warna gold, dan tidak menyambungnya dua tadi. Jadi tetap saya ambilnya secara kategori kita ciptaannya lah gitu loh, segitiga itu tadi yang menjadi inti ya. Untuk garis yang ditarik ke atas itu sudah bukan kapasitas kita lah ya, karena itu sudah kepada keilahian gitu loh. Nah, jadi seperti itu. So sekali lagi saya tekankan ya, untuk episode pertama ini open minded, akal sehat, itu yang penting. Kalian percaya ya, just believe it ya. Kalau kalian nggak percaya, just leave it, tinggalkan gitu loh. Karena tujuan saya hanya membagikan apa yang saya pahami ya. Jadi tadi kan juga saya menjelaskan tentang versi umumnya ya. Nah, ini versi Wangsakertanya, bukan versi Wangsakerta sih, ini pemahaman secara dari sudut pandang Wangsakerta Dimension. Sampai jumpa di next video. Thank you. Salam.